Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita tentang sirah nabawiyah. Kemarin pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang umratul al-qadha ya, atau umratul qadhiyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam umrah sebagaimana yang tercatat dalam perjanjian Al-Hudaybiyah, sehingga Nabi mengerjakan umrah tersebut harusnya tahun 6 Hijriah, ditunda pada pada tahun kedepannya tahun 7 Hijriah. Yang kita sebutkan ada beberapa kejadian setelah perjanjian atau setelah umrah tersebut. Di antara kejadian yang terjadi setelah umrah tersebut adalah menikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Maimunah bintul Harith radhiyallahu taala. Dan ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir yang Rasulullah SAW nikahi, yaitu istri Nabi yang ke-11. Yang kita tahu duanya sudah meninggal, yaitu Khadijah radhiyallahu anha dan Zainab bintu Khuzaimah, sehingga tinggal 9 orang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah istri Nabi yang ke-9. Maimunah bintul Harith, beliau adalah saudari kandung dari Ummul Fadl bintul Harith. Ummul Fadl adalah istrinya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, mamanya Ibnu Abbas. Oleh karenanya Maimunah adalah Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas, ibunya Ibnu Abbas yaitu Ummul Fadl, istrinya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, saudara kandung dengan Maimunah. Demikian juga Maimunah bintul Harith adalah saudara kandung dari Lubabah As-Sughra, ibunya Khalid ibn Walid. Oleh karenanya Maimunah juga adalah bibinya Khalid ibn Walid. Demikian juga Maimunah memiliki saudara seibu, yaitu Asma dan Salma bintai Umais, yaitu Asma bintu Umais ya, yang merupakan istrinya Ja'far bin Abi Thalib ya, radhiyallahu taala anhu, yang kemudian Ja'far meninggal dinikahi oleh Abu Bakar, kemudian Abu Bakar meninggal dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka inilah saudara-saudara yang saudari-saudari yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-akhawat mu'minat, saudari-saudari yaitu saudari-saudari wanita yang merupakan wanita-wanita mukminah, yaitu Maimunah bintul Harith ya, Maimunah, kemudian Ummul Fadl dan Asma bintu Umais. Mereka ini 3 bersaudara. Adapun Maimunah dan Ummul Fadl saudara sekandung, adapun Asma bintu Umais adalah saudari seibu. Nabi menikahinya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari umratul qadha. Setelah selesai umratul qadha, Nabi sudah dalam kondisi halal, yaitu bukan dalam kondisi ihram. Karena kita tahu di antara larangan ihram adalah al-muhrim la yakhtib wa la yankih wa la yunkih. Seorang yang sedang ihram tidak boleh melamar, tidak boleh menikah untuk dirinya, dan tidak boleh menikahkan orang lain, tidak boleh jadi wali. Jadi seorang sedang dalam ihram tidak boleh melamar, tidak boleh menikah, dan tidak boleh menikahkan orang lain. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikah dengan Maimunah sudah dalam kondisi halal, bukan dalam kondisi ihram. Berbeda dengan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan para ulama mengatakan di antara kesalahan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyangka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam kondisi muhrim, dalam kondisi ihram. Namun yang benar bahwasanya Nabi sudah bertahallul. Nabi sudah bertahallul baru kemudian menikah dengan Maimunah bintul Harith radhiyallahu taala anha ya. Maimunah di zaman jahiliyah dahulu menikah dengan seorang bernama Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, yang dia orang terkenal ya, dan juga akhirnya masuk Islam ya. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi orang hebat ya, tapi kemudian diceraikan ketika di zaman jahiliyah. Kemudian dia menikah dengan Abu Ruhum bin Abdul Uzza ketika sudah masuk Islam. Namun Abu Ruhum ini pun meninggal dunia.
sehingga dia menjadi janda dan akhirnya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya di Saraf. Saraf adalah suatu tempat kalau seorang keluar dari Mekah menuju ke Madinah, dia akan melewati tempat tersebut. Wadi Saraf. Di situ ada kuburan Maimunah. Kuburan yang sampai sekarang masih ada. Kuburan Maimunah. Nabi menikahi Maimunah di Saraf dan dia meninggal juga di situ di Saraf, di tempat tersebut. Ya, dari jalan Mekah menuju kota Madinah tidak begitu jauh, beberapa mil, melewati tempat yang namanya Saraf. Disitulah ada lokasi kuburannya Maimunah. Disitulah Maimunah dulu dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kuburan Maimunah radhiyallahu taala anha. Ikhwan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi kita sebutkan di antara keistimewaan Maimunah, Rasulullah SAW memujinya dengan mengatakan al-akhawat mu'minat. Saudara-saudari yang mereka mukminah, Maimunah Ummul Fadl, istrinya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan Asma binti Umais. Kemudian juga di antaranya Aisyah pernah berkata radhiyallahu ta'ala anha, "Zahabat wallahi Maimunah wa kanat min atqana lillah." Maimunah telah tiada, telah meninggal dunia, dan demi Allah dia adalah orang yang paling bertakwa di antara kami. Wa awsalina lirrahim. Ini adalah wanita yang paling menyambung silaturahmi. Beliau Maimunah wafat pada tahun 51 Hijriah di Saraf, ya, di tempat Nabi menikahinya, ya. Kemudian dikuburkan di sana. Ini di antara kejadian setelah Nabi meninggalkan kota Mekah dari Umratul Qadha. Di antara kejadian di awal tahun 8 Hijriah, ya, adalah wafatnya Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Zainab sebagaimana pernah kita ceritakan adalah istri dari Abul As bin Rabi', yang di mana Khadijah radhiyallahu anha yang memberikan ide kepada Nabi untuk menikahkan Zainab, itu putri tertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Abul As, dan Abul As adalah ponakannya Khadijah, dan dia tadi putri tertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia punya anak namanya Umamah, ya. Ada juga laki-laki namanya Ali, ya, tetapi kedua-duanya wafat di zaman hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umamah bintu Abil As, putrinya Zainab yang merupakan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dalam hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilu Umamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sambil menggendong Umamah. Kalau beliau sujud beliau letakkan, kalau beliau berdiri beliau gendong lagi Umamah. Ini dalil bahwasanya seorang ketika menggendong anak dia boleh salat, dan dia boleh sambil menggendong anak sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat sambil menggendong Umamah radhiyallahu taala anha. Ketika Ali bin Abi Thalib setelah menikah dengan Fatimah radhiyallahu taala anha, kemudian Fatimah meninggal dunia, Ali sempat menikahi Umamah putrinya Zainab, ya. Demikian juga Zainab punya anak namanya Ali, ya, Ali bin Abil As, tapi meninggal juga ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Zainab dimandikan mayatnya, maka Rasulullah SAW berkata, iksilnaha witran thalathan aw khamsan. Itu yang para ibu-ibu yang menangani pemandian jenazah Zainab, kata Nabi, mandikanlah secara witir bilangan mandinya, 3 atau 5. Ya, wa ja'alna fil khamisah kafuran, dan mandian kelima dikasih kafur, ya. Au syai'an min kafur, atau sebagian dari kafur. Fa idza ghasaltunnaha fa'alimnani, kalau kalian sudah selesai memandikan putriku, kabarkanlah kepadaku, ya. Tapi di antara kejadian setelah Umratul Qadha adalah pengharaman khamar. Khamar bir, ya, diharamkan agak belakangan, ya, sekitar tahun 8 Hijriah, yaitu pengharaman secara total, ya, secara total. Adapun khamar pengharamannya adalah secara bertahap. Kenapa bisa demikian? Karena khamar ini adalah suatu minuman yang sangat digandrungi oleh orang-orang Arab. Oleh karenanya pengharamannya termasuk di terakhir, ya. Termasuk di terakhir karena betapa beratnya mereka meninggalkan khamar, ya. Kan saya sering sampaikan bahwasanya orang-orang Arab dahulu mereka membuat buku-buku yang disebut dengan syair disebut abiyat khamriyah, yaitu bait-bait syair yang berkaitan dengan
khamar ya. Sampai mereka buat ayat-ayat khusus berkaitan dengan khamar karena mereka begitu mengandungi khamar. Mereka sebutkan tentang warna khamar tersebut, tentang cawannya, tentang bagaimana mereka minum khamar, sampai akhirnya mereka sebut bagaimana di antara mereka ada yang bangkrut gara-gara khamar. Kalau saya boleh katakan, di zaman tersebut khamar adalah minuman tanda keberhasilan. Seorang kalau punya khamar berarti dia nyaman dan dia berhasil. Sehingga, dan itu diminumi oleh para sahabat ya. Para sahabat dulu minum, karena dulu halal. Dulu halal. Oleh karenanya pengharamannya tidak langsung secara tiba-tiba. Ya. Oleh karenanya Aisyah mengatakan ketika kami di Mekah, seandainya turun ayat, la tashrabul khamar, atau la taznu, jangan minum khamar, jangan berzina, maka orang-orang tidak akan meninggalkan khamar dan tidak akan meninggalkan zina. Tapi ayat-ayat yang turun di Mekah pertama kali adalah tentang jannah wan nar, tentang akidah. Agar orang-orang akidahnya kokoh. Ketika sampai tahun 8 Hijriah, baru diharamkan khamar, maka mudah bagi para sahabat untuk meninggalkan karena akidah mereka sudah kokoh. Ya. Adapun proses pengharaman khamar ada 4 marhalah. Marhalah pertama, Allah hanya menyebutkan tentang khamar dan Allah gandengkan dengan rizki yang baik. Seakan-akan khamar adalah lawan daripada rizki yang baik. Tapi tidak ada hanya sekedar isyarat, tidak ada pengharaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 67, "Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara buah-buah dari pohon korma dan juga buah-buah dari pohon anggur, tattakhiduna minhu sakaran. Kalian menjadikan dari buah anggur dan buah korma tersebut sakaran, yaitu khamar, wa rizqan hasanan, dan juga kalian menjadikannya sebagai rizki yang baik. Di sini khamar tidak diharamkan, tapi Allah pertama kali sebutkan khamar dalam Al-Quran, Allah bandingkan dengan rizki yang baik. Seakan-akan khamar bukan termasuk dari rizki yang baik, tapi belum ada pengharaman. Cuma penyebutan secara isyarat. Ya tattakhiduna minhu aw min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Buah-buah korma dan buah-buah anggur kalian ambil dari buah-buah tersebut, kalian jadikan bir dan kalian jadikan rezeki yang baik ya. Tidak ada pengharaman terhadap khamar, tapi disebutkan seakan-akan dia adalah oposisi daripada rezeki yang baik. Ya, oposisi rezeki yang baik, seakan-akan khamar haram tapi belum ada pengharaman, cuma isyarat saja. Ini pertama, marhalah pertama. Marhalah yang kedua ya, yaitu ketika orang-orang bertanya tentang khamar, mulai ada kegelisahan dari mereka. Ya, karena khamar rupanya menimbulkan ini, menimbulkan ada problem-problem yang timbul gara-gara khamar. Maka mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Mereka bertanya kepada kau tentang hukum khamar dan perjudian. "Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas." Katakanlah bahwasanya pada keduanya, perjudian dan khamar, ada dosa besar. Wa manafi'u lin-nas, meskipun ada manfaat-manfaat bagi manusia, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Sebagian ulama seperti Ibnu Katsir dan yang lainnya menyebutkan tentang keutamaan khamar, yaitu dari sisi duniawi. Dari sisi duniawi, mungkin khamar membantu pencernaan, mungkin khamar menghangatkan badan, mungkin khamar membuat kelezatan, khamar membuat melupakan sebagian perkara-perkara yang menyedihkan ya. Ada manfaat-manfaat duniawi yang berkaitan dengan khamar. Manfaat tersebut banyak mungkin berkaitan dengan khamar, mungkin sebagian orang bisa jadikan khamar sebagai obat. Tetapi kata Allah, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, bahwasanya dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Artinya dosanya berkaitan dengan akhirat ya. Manfaat tersebut manfaat duniawi, tapi dosa berkaitan dengan akhirat membuat orang lupa, sehingga orang tidak ingat, kehilangan akalnya, sulit bagaimana beribadah kepada Allah, sementara tidak bisa orang gila beribadah. Ini marhalah kedua, belum juga ada pengharaman, masih ada perbandingan saja tentang manfaat khamar dengan kemudaratan khamar. Maka Allah menyatakan benar manfaat itu ada, khamar ada manfaatnya, tapi itu perkara duniawi, namun mudaratnya lebih besar berkaitan dengan ukhrawi. Marhalah yang berikutnya, marhalah yang ketiga, sudah ada pengharaman khamar namun muakkad, itu temporal saja ya, hanya sekedar tempo tertentu, tidak seterusnya. Yaitu kapan? Tidak boleh seorang minum khamar kalau menjelang salat. Khawatir kalau mereka salat dalam kondisi mabuk, maka tidak tahu apa yang dibaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara
hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat, ya, yaitu jangan salat sementara kalian dalam kondisi mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Jadi kalau orang minum khamar ba'da maghrib enggak boleh karena dia pasti mabuk. Isya nanti dia mabuk, enggak boleh. Minum khamar ba'da zuhur juga enggak boleh, dia pasti akan mabuk pada ba'da asar. Salat asar dia pasti mabuk. Tapi kalau minum khamar ba'da subuh, mungkin zuhur sudah sadar. Jadi kalau minum khamar ada ba'da subuh boleh minum khamar, atau ba'da isya minum khamar, subuh sudah sadar. Minum khamar ba'da subuh, zuhur sudah sadar. Adapun minum khamar ba'da zuhur, adapun minum khamar ba'da asar, adapun minum khamar ba'da maghrib, tidak mungkin. Karena dia akan teler pada waktu salat berikutnya dan Allah larang. Adapun sebab turunnya ayat ini, kenapa diharamkan khamar, ya, ketika hendak salat, di antaranya diriwayatkan Tirmidzi, Abu Dawud dan Tahawi dalam Syarah Mushkilil Athar dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu cerita, "Sana alana Abdurrahman bin Auf ta'aman." Satu hari Abdurrahman bin Auf membuatkan makanan bagi kami. Fada'ana fa'akalna. Kemudian dia undang kami makan. Jamuan. Kami pun datang, kami pun makan. Wasaqana minal khamar. Rupanya Abdurrahman bin Auf kasih minum sebagai bentuk penghormatan pada tamu, diminumkan khamar. Dulu khamar halal. Ini bentuk kemuliaan. Seorang meminumkan tamu dengan khamar bentuk pemuliaan di zaman tersebut. Maka Abdurrahman bin Auf nuangkan khamar buat tamu-tamunya, di antaranya Ali bin Abi Thalib. Fa akhadat fina, akhirnya kami kebanyakan minum mungkin sampai agak teler. Wa hadratis salat, dan tiba waktu salat. Faqaddamuni, maka mereka suruh aku jadi imam, kata Ali bin Abi Thalib. Aku pun jadi imam, maka aku baca qul ya ayyuhal kafirun, tapi bacanya salah-salah. Bacanya begini, qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, katakan wahai orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wa nahnu na'budu ma ta'budun, dan kami sembah apa yang kalian sembah. Ali bin Abi Thalib baca, wa nahnu na'budu ma ta'budun, kami sembah apa yang kalian sembah. Sudah enggak sadar ngomongnya setengah-setengah. Sampai mengucapkan ayat-ayat salah, kami menyembah apa yang kalian sembah. Maka Allah pun turunkan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat atau jangan kalian salat sebentar kalian kondisi mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Oleh karena sempat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang beri pengumuman idza uqimatis salat, ada orang yang berteriak beri pengumuman idza uqimatis salat fala yaqrabanna salata sakran. Kalau salat sudah ditegakkan maka tidak boleh ada yang salat dalam kondisi mabuk. Rasulullah SAW larang. Dan marhala yang terakhir, marhala yang keempat adalah marhala yang total diharamkan khamar secara total, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah an dzikrillah wa anis salat fahal antum muntahun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, sungguhnya bir, perjudian, berhala-berhala dan azlam untuk mengundi nasib, rijsun min amal syaitan, adalah najis dari perbuatan syaitan. Fajtanibu la'allakum tuflihun, tinggalkan itu semua kalian beruntung. Ketika turun ayat ini, para sahabat langsung buang khamar dari mereka. Ada yang dari mulutnya dia tumpahkan, ada yang mau dituangkan dibuang semuanya, bahkan ditumpahkan di jalan-jalan, karena Allah mengatakan fajtanibuhu, jauhilah diri kalian daripada khamar, ya, daripada disuruh menjauhi khamar. Dan para sahabat segera menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang diriwayatkan oleh Syaikhan, yaitu dari Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, kuntu saqil qaum yauma hurrimatil khamar. Anas, kita tahu Anas ibunya namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ketika ayahnya Anas meninggal, dia menikah dengan Abu Talha. Jadi Anas bapak angkatnya Abu Talha. Kebetulan ada tamu-tamu datang ke rumah Abu Talha, ke rumah bapak angkatnya. Dan Anas bin Malik masih kecil dan dia adalah pelayan yang menuangkan khamar kepada tamu-tamu. Kita katakan tadi khamar adalah minuman yang untuk dihidangkan untuk memuliakan tamu. Ada tamu datang kasih khamar, berarti kita memuliakan tamu. Maka aku bagian menuangkan khamar kepada tamu-tamu pada waktu itu. Wa kana Abu Talha qad ijtama'a ilaihi ba'du ashabi. Abu Talha waktu lagi kumpul sama teman-temannya. Putus suaranya.
Coba. Sudah. Masuk. Itu tulisan tadi putus suaranya. Itu. Putus-putus suaranya. Zoom. Dari masalah Zoom ya. Baik, kita lanjutkan. Ketika itu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bagian petugas untuk menuangkan khamar kepada tamu-tamu ayah angkatnya ya. Maka kemudian ada seorang datang dia mengatakan ala innal khamra qad hurrimat. Ketahuilah bahwasanya khamar diharamkan ya. Iya. Ini mohon maaf kepada kawan-kawan di Zoom. Memang beberapa hari ini Zoom delay melulu ya, enggak tahu kenapa ya. Mohon maaf ya. Mungkin kalau tidak bisa lihat di Zoom bisa lihat di YouTube ya. Bisa berpindah ke YouTube qadarullah ya. Beberapa hari ini Zoom bermasalah ya. Dikasih tahu aja situ. Baik, kita lanjutkan. Faja'a rajulun faqala, ada seorang datang dan berkata, ala innal khamra qad hurrimat. Ketahuilah bahwasanya khamar telah diharamkan. Maka Abu Talha berkata, ukhruj fanzur, wahai Anas, coba keluar lihat. Maka aku pun keluar, aku pun melihat di luar rumah. Fasami'tu munadiyan yunadi. Tahu-tahu ada orang yang berteriak memberi pengumuman, ala innal khamra qad hurrimat. Ketahuilah bahwasanya khamar telah diharamkan. Maka aku pun mengabarkan kepada Abu Talha, qala idhhab fa ahrikha. Pergilah engkau dan tuangkan khamar tersebut, tumpahkan di jalan. Faji'tu fa ahraktuha. Aku pun segera nuangkan khamar di jalan. Dalam riwayat yang lain, Anas berkata, para sahabat tidak berkata, mata au hatta nanzur. Mereka tidak mengatakan kapan diharamkan. Coba kita lihat dulu. Mereka langsung bilang buang itu khamar semuanya. Buang itu khamar semuanya. Menunjukkan para sahabat ketika dikasih tahu tentang khamar haram mereka langsung membuangnya. Ada yang di mulutnya langsung dituang, dimuntahkan ya. Baik, kita masuk pada pembahasan inti pada malam hari ini tentang Islamnya Khalid bin Walid, Amr bin Al-As dan Utsman bin Talha radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di bulan Safar tahun 8 Hijriah datanglah Khalid bin Walid dan Amr bin Al-As dan Utsman bin Talha ke kota Madinah. Tiga orang tokoh besar ini ingin apa? Ingin masuk Islam. Tatkala Nabi SAW melihat mereka datang ke kota Madinah untuk masuk Islam, Nabi berkata kepada para sahabat yang hadir, "Ramatkum Makkatu bi afladhi akbadiha." Sungguhnya Mekah telah mendatangkan kepada kalian intisari dari kota Mekah. Ini orang-orang terbaik di kota Mekah. Anak-anak muda yang hebat, orang terbaik. Khalid bin Walid, Amr bin Al-As dan Utsman bin Talha radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Akhirnya mereka masuk Islam. Baik, bagaimana kisah mereka masuk Islam? Kita dengarkan Amr bin As bercerita tentang kisah bagaimana mereka masuk Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang hasan, Amr bin As berkata radhiyallahu anhu, ya, "Lamman sarafna minal ahzab anil khandaq jama'tu rijalan min Quraisy." Ketika kami meninggalkan kota Madinah setelah perang Ahzab, perang Khandaq yang ketika itu orang-orang kaum musyrikin dihantam oleh angin yang Allah kirimkan dan mereka dalam kondisi porak-poranda ya, dan mereka akhirnya pulang dengan tidak ada hasilnya sama sekali, kemudian dalam kerugian ya. Ketika mereka pulang dari perang Khandaq, kata Amr bin As, "Jama'tu rijalan min Quraisy kanu yarawna makani." Aku kumpulkan beberapa orang dari Quraisy yang mereka memandang diriku. Artinya mereka menghormati Amr bin As. Wa yasma'una minni, dan mereka mendengar. Amr bin As ini orang cerdas, orang paling cerdas, termasuk orang paling cerdas di antara orang Quraisy. Makanya ketika Abu Jahal tahu bahwasanya ada sebagian sahabat pergi berlindung ke Raja Najasyi, siapa yang dikirim? Dikirim adalah Amr bin As untuk memprovokasi Raja Najasyi agar mengusir kaum muslimin. Karena Abu Jahal tahu Amr bin As jago berbicara, orangnya cerdas, pandai menghadapi kondisi dalam pembicaraan. Ya, oleh karenanya Amr bin As berkata setelah perang Khaybar, aku kumpulkan orang-orang yang di mana mereka memandang kedudukanku, diskusi. Wa yasma'una minni, mereka mendengar dariku. Faqultu lahum, aku berkata, ta'lamun wallahi inni la ara amra Muhammadin ya'lul umura uluwan kabiran. Kita sudah sama-sama tahu. Demi Allah, kata Amr bin As, dia masih musyrik, dia berkata kepada teman-temannya, lihatlah
perkara Muhammad telah mengungguli segala perkara dengan pengunggulan yang tinggi. Itu sudah Muhammad semakin maju, semakin hebat, pengikutnya semakin banyak. Wa inni qad ra'aitu ra'yan fama tarawna fihi. Aku punya ide, tolong beri masukan kepada aku. Bagaimana menurut kalian ideku ini? Qalu wa ma ra'aita? Kata mereka, wahai Amr bin Al-As, apa idemu? Kata Amr bin Al-As, ra'aitu annal haqqa bin Najashi fanakuna indahu. Begini saja, kita enggak usah di Mekah lagi. Udah kita pergi ke Habasyah, kita tinggal dekat Najasyi. Fa in dhahara Muhammadun ala qaumina, kalau Muhammad ternyata menang, menguasai kaum kita, menaklukkan Mekah, kunna inda Najasyi. Lebih baik kita tinggal sama Najasyi. Fa inna an nakuna tahta yadayhi ahabbu ilaina min an nakuna tahta yadayhi Muhammad. Lebih baik kita di bawah kekuasaan Najasyi daripada di bawah kekuasaan Muhammad. Kalau Muhammad menang, kita sudah di Najasyi aman. Wa in dhahara qaumuna fanahnu man qad arafu. Kalau ternyata Muhammad perang sama kaum kita Quraisy dan Muhammad kalah, falan ya'tiyana minhum illa khairan. Jadi kita tinggal pulang aja dan kita tahu kaum kita tidak akan berikan keburukan bagi kita, mereka akan berikan kebaikan bagi kita. Sudah, ini idenya Amr bin As. Kita sama-sama pergi ke Najasyi. Nunggu apa yang terjadi berikutnya kepada Muhammad dan orang Quraisy. Kalau Muhammad menang, ya sudah kita tidak usah pulang, kita tinggal di Najasyi. Kalau Muhammad kalah, ya sudah kita gabung kembali lagi bersama orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan inna hadzal ra'yu, ini pendapat yang benar. Maka Amr bin As, mereka setuju rupanya. Kata Amr bin As, fajma'u lahu ma nuhdilahu. Kalau gitu kumpulkan hadiah untuk kita berikan kepada Raja Najasyi. Dan di antara hadiah yang paling dia sukai adalah min ardina al-udum, yaitu al-adim, yaitu maksudnya adalah kulit yang sudah disamak. Itu paling disenangi oleh Raja Najasyi di Habasyah. Enggak tahu kenapa, tapi dia suka dengan kulit yang sudah disamak. Kata Amr bin As, fajama'na lahu uduman katsiran. Kami kumpulkan banyak sekali kulit-kulit yang sudah disamak. Maka kami pun berangkat meninggalkan kota Mekah sampai kami tiba di Raja Najasyi. Ya. Wa fallahi inna la indahu idh ja'a Amr bin Umayyah ad-Dhamri wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ba'atha ilaihi fi sya'ni Ja'far wa ashabihi. Kata Amr bin As, demi Allah, kita sudah sampai di sisi Najasyi, tiba-tiba ada utusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui Najasyi, namanya Amr bin Umayyah ad-Dhamri. Kirim surat untuk berdiskusi bersama Raja Najasyi tentang urusannya Ja'far bin Abi Thalib yang masih tertahan di Habasyah. Ya, ini kita balik mundur pada tahun 7 Hijriah, ya. Wa qad dakhala alaihi thumma kharaja min indahu. Rupanya Amr bin Umayyah ad-Dhamri masuk ketemu Najasyi kemudian pergi. Maka aku berkata kepada sahabat-sahabatku, kata Amr bin As, "Hadza Amr bin Umayyah." Ini Amr bin Umayyah ad-Dhamri. "Law qad dakhaltu ala Najasyi fa sa'altu iyyahu fa'atani fa darabtu unuqahu." Bagaimana kalau saya ketemu dengan Najasyi, saya akan rayu dia, saya bilang itu Amr bin Umayyah ad-Dhamri, serahkan kepadaku, aku akan bunuh dia. Fa idza fa'altu dzalik, kalau saya berhasil membunuh orang ini, ra'at Quraisyun anni qad ajza'tu anha hina qataltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau saya berhasil bunuh ini utusannya Muhammad, yaitu Amr bin Umayyah ad-Dhamri, maka orang-orang Quraisy akan menghargaiku, ya. Akan menghargaiku dan mereka akan mengatakan Amr bin Al-As telah berhasil membunuh utusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rencana Amr bin Al-As minta kepada Najasyi agar menyerahkan Amr bin Umayyah ad-Dhamri utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Amr bin Umayyah ad-Dhamri bawa surat untuk Najasyi. Dari siapa? Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Amr bin Al-As mengatakan, "Fadakhaltu alaihi." Aku pun ketemu dengan Raja Najasyi. Fasajadtu lahu kama kuntu asna. Aku pun sujud kepadanya karena dahulu mereka di antara bentuk penghormatan sujud sebagaimana biasa aku lakukan. Akhirnya Najasyi berkata, "Marhaban bi sadiqi." Selamat datang wahai kawanku. Najasyi kenal dia. "Ahdaita li min biladika syai'a?" Kau bawa ke sini, datang ke sini bawa hadiah? Ada hadiah? Qultu na'am ayyuhal malik. Kata Amr bin As, "Benar aku bawa hadiah wahai sang raja. Qad ahdaitu laka uduman katsiran." Dan aku telah menghadiahkan kepadamu banyak sekali kulit yang sudah disamak, dan ini paling disukai oleh Raja Najasyi. Tsumma qaddamtu ilaihi fa ajaba wastahahu. Kemudian aku bawa itu hadiah di depannya. Jadi menarik hati. Hadiah ditaruh di depan Raja Najasyi dan dia pun takjub melihat hadiah-hadiah tersebut. Mulailah aku masukkan permohonanku kepada Raja Najasyi. Aku berkata, "Yuhal Malik, wahai sang raja. Inni qad ra'aitu rajulan kharaja min 'indik wa huwa rasul rajulin aduwin lana." Wahai Najasyi, wahai sang raja, wahai paduka,
Aku tadi melihat ada seorang keluar dari bertemu engkau, terus dia pergi. Setahu saya dia itu adalah utusan musuh kami Muhammad. Fa'atihni laqtulahu. Tolong berikan itu utusannya Muhammad kepada kami biar kami bunuh. Fa innahu qad asaba min asyrafina wa khiyarina. Karena Muhammad telah berhasil membunuh pembesar-pembesar kami dalam perang Badar. Ya. Jadi Amr bin As minta agar utusannya Nabi itu Amr bin Umayyah Dhamri diserahkan kepada untuk dia bunuh. Dia minta kepada Najasyi karena Najasyi kalau perintah gampang, itu tangkap bawa balik sini, serahkan kepada Amr bin As, akan dibunuh. Ya. Maka ternyata Raja Najasyi ketika diminta permohonan tersebut dia pun marah. Faghadiban Najasyi, Najasyi pun marah. Tsumma madda yadahu fadaraba bihi anfahu darbatan dhanantu annahu qad kasar. Kemudian dia begini. Dia pukul hidungnya. Ini ekspresi Raja Najasyi kalau marah. Ya kebiasaan mereka mungkin orang Habasyah. Dia marah, dia panjangkan tangannya baru dia pukul hidungnya. Dengan pukulan kuat dia pukul hidungnya sampai-sampai Amr bin As mengatakan aku menyangka pukulan tersebut mematahkan hidungnya. Apa kata Raja Najasyi saking marahnya? Falau in syaqqat liyal ardu la dakhaltu fiha faraqan minhu. Kau bilang ingin aku serahkan utusannya Muhammad untuk kau bunuh, seandainya bumi ini terbelah, aku akan masuk ke dalamnya karena takut dengan permintaanmu. Raja Najasyi serius sampai dia pukul hidungnya, dia berkata, kalau bumi terbelah depan saya segera masuk. Saya takut permintaanmu tersebut mengerikan. Maka aku heran, kata Amr bin As. Ayuhal Malik, wallahi law dhanantu annaka takrahu hadha ma sa'altukahu. Demi Allah wahai sang raja, kalau saya tahu kau tidak suka aku mohon permohonan ini untuk menyerahkan utusan Muhammad untuk aku bunuh. Kau tidak suka, tentu aku tidak akan mohon kepadamu. Raja Najasyi berkata, "Atas'aluni an u'tiyaka rasula rajulin ya'tihi namusul akbar." Apakah kau minta kepadaku untuk menyerahkan kepadamu utusannya seorang lelaki yang telah didatangi oleh Jibril? Alladzi kana ya'ti Musa litaqtulahu. Itu Muhammad pernah didatangi oleh Jibril, yang Jibril pernah datang kepada Musa. Terus kau minta utusan Muhammad untuk kau bunuh dia? Artinya ini enggak benar ini. Amr benar-benar marah. Najasyi. Gimana kau mau bunuh utusan Muhammad? Muhammad itu didatangi oleh Jibril. Sebagaimana Jibril pernah datang kepada Nabi Musa. Faqala Amr bin As kaget mendengar pertanyaan Najasyi. Ayuhal Malik, akadzaka huwa? Wahai raja, benarkah Muhammad begitu? Qala waihaka ya Amr, celaka engkau ya Amr bin As. Ati'ni watba'hu, sudah kau turut saja sama saya dan ikuti dia. Taat kepada aku, ikuti dia, ikut Muhammad. Fa innahu wallahi la 'alal haqq, ketahuilah wahai Amr bin As, sungguhnya Muhammad itu di atas kebenaran. Wala yadhharanna man 'ala man khalafahu, dan dia akan unggul kepada dari mengalahkan orang-orang yang menyelisihinya. Kama dhahara Musa ala Fir'auna wa junudi, sebagaimana Musa berhasil unggul mengalahkan Fir'aun dan bala tentaranya. Amr berkata, "Fa bayyini lahu 'alal Islam." Kalau gitu baiatkanlah kepada diriku ya di atas Islam. Qala na'am. Fa basata yadahu fa bayatuhu 'alal Islam. Thumma kharajtu ila ashabi. Itu Amr bin As bersama Najasyi saja. Maka Najasyi pun membentangkan tangannya, kata Amr, saya masuk Islam. Dia masuk Islam lewat Najasyi. Thumma kharajtu ila ashabi, kemudian aku pun keluar ketemu dengan teman-temanku. Wa qad hala ra'yi amma kana alaihi wa katamtu ashabi islami. Ya, maka berubah pendapatku ya. Dan aku sembunyikan Islamku kepada teman-temanku. Kemudian aku segera pergi pulang meninggalkan negeri Habasyah dan aku segera pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Ketika aku berjalan menuju Madinah untuk masuk Islam, aku bertemu dengan Khalid bin Walid. Dan itu terjadi sebelum menjelang Fatu Makkah tahun 8 Hijriah. Sementara Nabi sedang ingin berjalan menuju ke kota Makkah. Fakultu aina ya Aba Sulaiman. Hendak kemana kau pergi wahai Abu Sulaiman, wahai Khalid bin Walid? Wallahi laqad istaqamal minsamu. Ya. Kata Khalid bin Walid, perkaranya sudah jelas. Wa innar rajula la nabi. In laki-laki ini Muhammad benar-benar nabi. Adhabu wallahi uslim. Aku ingin pergi menemui laki-laki ini untuk masuk Islam. Fahatta mata. Sampai kapan kita begini terus wahai Amr bin As? Amr bin As akhirnya buka kartu, dia berkata, wallahi ma ji'tu ila li Islam. Aku pergi menuju dia untuk masuk Islam. Maka kami pun berjalan bersama, aku dan Amr bin As dan Khalid bin Walid, ya, kami kemudian menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, Amr bin As berkata, ya Rasulullah, inni ubayyuka ala an taghfira lima taqaddama min dhanbi.
Ya Rasulullah, aku punya syarat. Aku baiat engkau dengan syarat engkau ampuni dosa-dosaku yang telah lalu. Dan Amr sadar betul dia dosanya banyak. Dia sadar betul dosanya banyak. Bikin banyak permasalahan, bikin banyak perkara, selalu provokasi untuk menjatuhkan Muhammad dan teman-temannya. Maka dia beri syarat, ya Rasulullah, saya baiat engkau tapi syaratnya kau maafkan dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku padamu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Amr, bai'. Wahai Amr, baiatlah kepadaku. Fa innal islama yajubbu ma kana qablahu. Sungguhnya Islam akan menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Kalau orang masuk Islam, seluruh dosa sebelumnya terhapus. Dan itu di antara indahnya Islam. Kalau seorang masuk Islam, seluruh dosanya terhapus dan amalan dia selama masa jahiliyah semua tercatat. Misalnya ada orang kafir, di zaman dia masa jahiliyah dulu masih musyrik, ternyata berbakti sama orang tua, kemudian bersedekah kepada tetangga, memperhatikan fakir miskin, anak yatim. Kalau dia ternyata mati dalam kondisi kafir, percuma semuanya. Kata Allah, "Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatum ila annahum kafaru billah." Percuma nafkah mereka tercegah, tidak akan bisa sampai kepada Allah. Kenapa dicegah? Oleh kekufuran. Jadi orang kafir kalau berbuat baik, itu amal solehnya naik, tapi enggak bisa sampai ke langit, ditahan oleh kekufurannya. Ketika kekufurannya hilang, dia masuk Islam, maka amalan solehnya akan naik. Adapun maksiatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keistimewaan bagi orang-orang yang masuk Islam. Makanya Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, dia tidak tahu kalau orang masuk Islam dosa-dosa diampuni. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku masuk Islam tapi ampuni dosa-dosaku. Kata Rasulullah, ya Amr, bai' fa innal Islam yajibu ma kana qablahu. Wahai Amr bin As, baiatlah kepadaku. Sungguhnya Islam akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Wa innal hijrata tajubbu ma kana qablaha, dan sungguhnya hijrah akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Kata Amr radhiyallahu anhu, fa bai'atu thumma saraftu. Aku pun baiat Nabi, kemudian aku pergi. Ketika itu Nabi berkata, aslaman nasu wa amana Amr bin As. Orang-orang masuk Islam, adapun Amr bin As masuk iman. Apa maksudnya? Nabi kata sebagian ulama bahwasanya banyak orang ketika setelah Fatu Makkah banyak orang masuk Islam awalnya karena ketakutan. Amr bin As dia masuk Islam bukan karena ketakutan, memang dia ingin masuk Islam. Setelah dia kaget pembicaraan Najasyi, kemudian dia merenungkan apa yang direnungkan, ini masuk Islam dengan sendirinya, bukan karena takut, bukan karena apa, tapi dia masuk Islam karena memang dia ingin masuk Islam. Di situ lah maka Nabi mengatakan aslaman nas wa amana Amr bin As. Kita tahu Islam dan iman lebih tinggi iman. Kata Nabi, orang-orang masuk Islam, Amr masuk iman. Itu Amr lebih hebat daripada manusia pada umumnya. Lihatlah bagaimana perkataan Amr bin As dalam Sahih Muslim. Perhatikan ya. Qala ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah. Tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai daripada Rasulullah. Wala ajalla fi aini minhu. Tidak ada seorang pun yang paling agung di depan mataku seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kuntu utiqu an amla'a aini minhu ijlalan lahu. Aku tidak mampu melihat Nabi lama-lama. Amr bin As ingin senang melihat wajah Nabi, tapi tidak mampu. Kenapa? Karena aku begitu mengagungkan Nabi. Setiap aku melihatnya aku menunduk. Ya, aku melihatnya aku menunduk. Aku tidak mampu memuaskan mataku untuk melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau su'iltu an asifahu ma ataqtu. Kalau kalian minta aku untuk mensifati wajah Nabi, aku tidak mampu. Li'anni lam akun amla'u aini minhu, karena aku tidak pernah memenuhi pandanganku untuk melihat Nabi secara puas. Kenapa? Karena Amr bin As begitu mengagungkan Nabi. Sehingga kalau melihat Nabi, dia karismatik Nabi luar biasa, dia pun tunduk. Ketika Amr bin As masuk Islam, Nabi SAW mendekatinya, membuat dia yuqarribu ya Rasulullah SAW, mendekatinya Rasulullah SAW, membuat dia nyaman ya. Rasulullah tahu bagaimana kecerdasannya, bagaimana keberaniannya ya, dan dia adalah orang yang paling hebat ya. Kana min rijali Quraisyin ra'yan wa daha'an wa hazman wa kafa'ah. Kafa'ah semuanya hebat. Dia orang canggih, cerdas, berani, pandai dalam berperang ya. Termasuk pokoknya orang hebat lah ya. Ya. Makanya disebut kalau bilang tentang kecerdasan orang Arab, dibilang seperti Amr bin As, saking hebatnya dia. Otaknya cerdas. Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Kemudian nanti akan kita sampaikan insyaallah kemudian hari bagaimana Nabi tugaskan dia untuk menjadi seorang pemimpin perang. Baru masuk Islam sudah jadi pemimpin perang. Anak buahnya ada Umar, ada Abu Bakar, ada orang-orang sahabat yang sudah masuk Islam lama. Nanti akan ada kisahnya insyaallah taala bagaimana Nabi memuliakan Amr bin As ketika dia masuk Islam. Bagaimana wafatnya Amr bin As radhiyallahu anhu? Amr bin As wafat pada tahun 43 Hijriah dan umurnya ketika itu 80 sekian tahun. Ya, belum sampai 90 ya. Dan dia meninggalkan harta yang banyak, budak-budak dan rumah-rumah yang banyak. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Shumasah Al-Mahri, dia berkata, "Hadarna Amr bin As wa huwa fi siyaqatil maut."
kami mendatangi menjenguk Amr bin As ketika itu dia akan meninggal dunia. Fabaka tawilan, dan dia pun menangis dalam tangisan yang lama. Wa hawwala wajhu ila al-jidar, dia pun balikkan wajahnya melihat tembok. Faja'ala ibnuhu yaqul, anaknya berkata, mungkin Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, "Ya abatah, amma basyaraka Rasulullah SAW bikada?" Wahai ayahku, kenapa kau begitu? Bukankah Rasulullah SAW telah beri kabar gembira kepada engkau begini dan begitu? Amma basyaraka Rasulullah SAW bikada wa kada? Bukan Rasulullah SAW telah menyampaikan kabar gembira untukmu begini dan begini? Setelah dia balik. Tadinya dia menghadap tembok, kemudian dia balik. Kemudian dia cerita, kenapa dia melakukan demikian? Kenapa dia menangis? Kenapa dia balik wajahnya? Padahal begitu banyak berita-berita gembira dari Nabi tentang Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Di antaranya tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aslaman nas wa amana Amr bin As." Orang-orang Islam, Amr bin As tingkatnya lebih tinggi. Maka dia pun balik dari menatap tembok dan dia berkata, "Inna afdhala ma nu'iddu syahadata alla ilaha illallah." Perkara yang paling terbaik yang kita siapkan bertemu Allah adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini syahadatan yang paling kita harapkan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia cerita, "Inni kuntu ala atbaqin thalath." Aku dahulu memiliki 3 kondisi. Laqad ra'aituni wa ma ahadun ashadda bughdan li Rasulillah sallallahu minni. Kondisi pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga. Apa kondisi pertamaku? Wahai anakku, wahai orang yang hadir, aku melihat tidak ada orang yang paling benci kepada Muhammad seperti aku. Aku dapati aku ini sangat benci kepada Muhammad. Wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqataltuhu. Tahu cita-citaku ketika itu, yang paling aku angan-angankan impianku yaitu aku bisa membunuh Muhammad. Dapat kesempatan aku bunuh dia, itu cita-citaku yang paling aku cintai dalam kehidupanku ketika itu. Falau mittu ala tilkal hal lakuntu min ahlin nar. Seandainya ketika itu aku mati, jelas aku penghuni neraka jahanam. Ini kondisi pertama. Falamma ja'alallahu al-islam fi qalbi, ketika Allah memasukkan Islam dalam hatiku. Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi, faqultu, aku berkata, "Ubsut yaminaka fala ubayi'uka." Ya Rasulullah, bentangkan tanganmu, aku akan bait engkau. Fabasata yaminahu, maka Nabi pun membentangkan tangan kanannya. Qala faqabattu yadi, aku pun tarik tanganku, aku tidak jadi membaiat Nabi, aku tarik tanganku. Faqala malaka ya Amr, kata Nabi, kenapa engkau, ada apa gerangan dengan engkau wahai Amr, kenapa kau tidak membaiatku? Qultu aradtu an ashtarit, aku ingin punya syarat ya Rasulullah untuk baiat engkau. Tashtarit bimadza, kata Nabi, apa syaratmu? Kata dia, an yughfara li, aku ingin dosa-dosaku diampuni. Saya katakan tadi, Amr bin As tahu diri dia benar-benar banyak kesalahan terhadap Nabi SAW, terhadap kaum muslimin, bahkan cita-citanya membunuh Nabi. Itu yang paling dia cintai dalam kehidupannya, bisa bunuh Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, "Ama alimta annal Islam yahdimu ma kana qablahu." Wahai Amr, tidakkah kau tahu Islam menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu? Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablah. Tidak kau tahu orang berhijrah dari Mekah Madinah akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu. Tidak kau tahu bahwasanya haji menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu? Ya. Inilah dalil kata para ulama bahwasanya haji sebenarnya dirajikan oleh sebagian ulama bahwasanya haji bukan hanya menghapuskan dosa-dosa kecil, untuk haji spesial menghapuskan dosa-dosa besar seluruhnya. Makanya Nabi SAW mengatakan man hajja walam yarfuth walam yasuk raja'a min dhunubihi kayaumin waladatu ummuhu. Barang siapa yang berhaji, tidak berbuat rafas, tidak berbuat maksiat, tidak berkata-kata kotor, dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru lahir dari perut ibunya. Beda dengan umrah. Kalau umrah orang mengatakan diampuni dosa-dosa kecil. Haji spesial. Oleh karenanya Nabi SAW menggandengkan haji dengan hijrah dan Islam. Kata Nabi, "Ama alimta ya Amr annal islama yahdimu ma kana qablahu." Tidak kau tahu Islam, orang masuk Islam semua dosanya telah hilang. Orang berhijrah dosanya telah hilang. Dan kalau orang berhaji, dosa-dosanya telah hilang. Berkata Amr, "Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah." Setelah aku masuk Islam, tidak ada orang yang paling aku cintai seperti Rasulullah SAW. Bisa berbalik, subhanallah. Tadi Nabi orang yang paling dibenci, cita-citanya bunuh Nabi. Sekarang terbalik. Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah. Tidak ada orang yang Nabi aku cintai daripada Rasulullah SAW. Wala ajalla fi aini minhu. Dan tidak ada orang yang paling agung, yang paling karismatik di mataku seperti Rasulullah SAW. Wa ma kuntu utiku an amla aini. Seperti dia sudah sampaikan, aku tidak mampu memandang Nabi lama-lama. Kalau kalian bertanya kepadaku tentang bagaimana sifat wajah Nabi, lama ataqtu, aku tidak mampu untuk mensifatkan wajah Nabi. Kenapa aku tidak bisa memandang Nabi dengan puas? Walau mittu ala tilkal hal rajautu an akuna minal jannah. Seandainya ketika itu aku meninggal, waktu aku bersih bersama Nabi, waktu aku sangat cinta kepada Nabi,
Ya. Dan orang paling aku cinta adalah Nabi. Aku meninggal ketika itu, aku berharap aku masuk surga. Ini kondisi keduaku. Jadi masalah sekarang aku berada di kondisi ketiga. Apa kondisi ketiga? Kondisi pertama tadi sangat benci kepada Nabi, cita-cita ingin bunuh Nabi. Yang kedua sangat cinta kepada Nabi. Ya. Kemudian kondisi yang ketiga kata beliau, "Tsumma walina asya'a ma adri ma halifiha." Kemudian kami pun akhirnya menjadi wali-wali, itu menjadi pejabat, ya, jadi gubernur di mana, di Mesir atau di tempat yang lain, ya. Dan aku tidak tahu bagaimana kondisiku. Sekarang ini aku tidak tahu. Aku dalam kondisi ketiga. Fa idza ana muttu fala tashabni naihatun wala narun. Kalau aku meninggal maka jangan ada yang tangisi aku, meratapi aku, dan jangan ada api. Fa idza dabantumuni fashunnu alayya turabu shannan. Kalau kalian menguburkanku, maka tuangkanlah tanah ke kuburanku, ya. Thumma aqimu haula qabri qadra ma tunharu jazurun wa yuksamu lahmuha. Tapi ketika aku dikubur jangan dulu pulang. Tunggulah sebentar di kuburanku seukuran kalian menyembelih onta kemudian kalian bagi-bagikan. Dia ingin seakan-akan Amr ingin ditemani. Hatta astasni sabikum, agar aku ada teman dalam kuburan. Amr tahu dia di kuburan sendirian. Kalau masuk dia sendirian, dia bilang kalian jangan dulu pergi, ya. Karena saya ikhwan di antara kesedihan seorang sudah masuk alam barzakh, alam kubur. Orang-orang yang dia cintai yang tadinya sedang bersama dia kemudian pergi. Kemudian mulai meninggalkan kuburan. Bahkan disebutkan dia mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkannya. Betapa sedih hatinya, ya. Bayangkan istrinya, anaknya, teman-temannya tadi bersama dia. Kemudian mereka pergi dan dia dengar telapak kaki suara sandal yang semakin menjauh, semakin menjauh. Setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir untuk bertanya kepadanya. Kita akan mengalami itu. Kemudian berkata, "Hasta asta'ni sabikum, kalian jangan dulu pergi. Tunggu aku di situ sekedar ukuran kalian menyembelih onta dan kalian bagi-bagikan. Segitu saja. Hatta asna' sabikum, sampai aku merasa dekat dengan kalian, yaitu kalian menemaniku. Wa anzura madza uraji'u bihi rasul rabbi, dan aku lihat bagaimana bisa aku jawab utusan Rabbku, yaitu malaikat Munkar dan Nakir." Inilah kondisi Amr bin As radhiyallahu taala anhu yang takutnya kepada Allah luar biasa, meskipun Nabi telah berikan pujian-pujian kepadanya. Bahkan anaknya ingatkan tentang bagaimana pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, dan dia tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sahabat seperti ini bagaimana dengan kita yang tidak jelas. Ini Amr bin As pernah jadi pemimpin perang. Diutus oleh Nabi jadi pemimpin perang dalam jihad di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita apa yang sudah kita lakukan? Maksiat jelas, wallahu alam, amalan terima atau tidak wallahu alam, ya. Tapi fattaqullaha mastata'tum. Baik, berikutnya Khalid bin Walid. Bagaimana Khalid bin Walid? Kita sebutkan secara singkat. Adapun Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, maka kisah Islamnya disampaikan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah. Khalid bin Walid cerita, tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan bagiku, maka Allah lemparkan Islam dalam hatiku. Dan aku mulai sadar. Aku berkata, syahidtu hadhil mawatin kulluha ala Muhammad. Aku ikuti banyak peperangan, semuanya nyerang Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaisa mautinun asyhadu illa ansarifu. Tidak ada satu perang pun yang aku lewati ketika aku melawan Muhammad dalam perang Uhud, dalam perang-perang Khandaq, perang yang lainnya. Ketika aku meninggalkan Rasulullah, wa ana ara fi nafsi anni mudhi'un fi ghairi syai'in. Aku lihat aku ini hanya kerja sia-sia saja. Perang Uhud sia-sia, perang Khandaq sia-sia, semuanya perang melawan Muhammad. Wa anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayadhar, dan aku lihat Rasulullah akan menang, akan unggul. Ketika Rasulullah SAW pergi ke Al-Hudaybiyah, sebagaimana pernah kita sampaikan, Rasulullah SAW pergi ke Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Maka aku keluar menjadi pemimpin pasukan berkuda orang-orang musyrikin. Maka aku menemui Muhammad dan teman-temannya di Usfan. Maka aku pun berdiri di hadapannya. Aku ingin mengganggunya. Fa shalla bi asbihi dhuhr amamana. Maka Rasulullah pun salat zuhur di depan kami. Ya. Ketika itu Rasulullah SAW belum salat khauf. Salat biasa. Salat biasa. Allahu Akbar, ruku bareng-bareng, sujud bareng. Khalid bin Walid lihat Rasulullah salat zuhur biasa. Kami ingin menyerang. Ya. Tsumma lam yu'zam lana, tapi tidak jadi, kata Khalid bin Walid. Kalau menyerang gampang, sahabat lagi salat. Nabi lagi salat, dan salatnya bareng-bareng, bukan salat khauf. Salat khauf kan maksudnya pasukan jadi dua, sebagian salat, sebagian nunggu. Ya, nanti di atas bagaimana pernah kita ceritakan. Rupanya waktu itu Rasulullah salat biasa. Kesempatan bagi Khalid bin Walid untuk membunuh Nabi dan para sahabatnya ketika itu. Wa kanat fihi khirah. Ternyata kami enggak jadi menyerang, dan itu ternyata yang terbaik.
Fa utli'a ala ma fi anfusina minal humum. Ya, fa shalla bi maka kegelisahan menimpaku. Kemudian Rasulullah SAW salat asar, waktu salat asar. Ini saatnya kita serang. Tadi kesempatan sudah lewat. Sekarang saatnya kita serang. Tiba-tiba Rasulullah SAW salatnya dirubah cara salat khauf. Fa waqa'a dzalika minni mauqi'an. Aku heran, ini orang kenapa dirubah tata cara salatnya? Padahal saatnya sekarang saya menyerang, dia malah rubah salat tata cara salatnya. Faqultu ar-rajulu mamnu. Aku berkata ini orang terjaga. Allah jaga dia. Buktinya tadi waktu pertama dia salat biasa, aku tidak jadi menyerang. Ketika sekarang aku menyerang, ternyata salatnya salat khauf sehingga susah untuk diserang. Faftaraqna, maka kami pun terpisah. Wa akhadtu dzatal yamin, dan aku pun pergi ke arah kanan. Akhirnya ketika Rasulullah SAW buat perjanjian Hudaybiyah dengan orang Quraisy, aku berkata, ayu syai'in baqi. Ya. Apalagi yang tersisa? Ainal madhhab ila Najasyi? Gimana mau pergi ke Najasyi? Sementara Najasyi sudah menjadi pengikut Muhammad. Saya mau kemana lagi? Ya. Dan sahabat-sahabat Muhammad tinggal di Najasyi dalam kondisi aman. Apakah aku harus pergi ke Heraklius untuk jadi Nasrani? Aku keluar dari agamaku kemudian menjadi Nasrani atau menjadi Yahudi. Maka aku tinggal bersama orang-orang Ajam. Ya. Dan itu adalah celah bagiku. Masa aku tinggalkan Arab kemudian tinggal sama orang Ajam? Atau aku tinggal di kota Mekah bersama orang-orang yang masih belum masuk Islam? Khalid berpikir, kemana ini coba? Najasyi sudah masuk Islam. Ke Habasyah kabur. Dia baik tapi dia sudah masuk Islam. Mau pergi ke Heraklius, masuk Yahudi, Nasrani, repot. Tinggal sama orang bukan Arab, jadi aib, jadi bahan bicaraan. Mau tinggal di Mekah, tinggal bersama orang tersisa, wah repot juga. Sudah tinggal orang-orang tidak pada boleh masuk Islam. Aku terus demikian gelisah sampai akhirnya Rasulullah SAW tahun depannya tahun 7 Hijriah melakukan umrah al-qadiyah atau umratul qadha. Dan ketika itu aku sedang tidak di Mekah. Ya, aku tidak tahu. Dan saudaraku Al-Walid ibn Al-Walid, saudara Al-Walid sudah masuk Islam. Dan dia ikut umrah qadha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun cari aku, saudaraku cari aku, mana Khalid? Dan dia tidak mendapatiku. Akhirnya dia tulis suatu surat kepadaku. Apa isinya? Bismillahirrahmanirrahim. Saudaranya Walid bin Walid kirim surat kepada Khalid bin Walid. Bismillahirrahmanirrahim. Segala dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amma ba'du, kemudian daripada itu. Fa inni lam ara a'jaba min dhahabi ra'yika 'anil Islam wa aqluka aqlaq. Tidak ada perkara yang lebih menakjubkan dariku. Bagaimana kau tidak bisa melihat Islam? Bagaimana akalmu menahanmu? Harusnya kau tahu Islam itu yang terbaik. Mithlu Islam ya jahalu ahad. Indahnya Islam ini ada yang tidak tahu. Semua orang tahu, apalagi seperti engkau, wahai Khalid. Cerdas engkau, kau masa tidak mengerti tentang Islam. Rasulullah SAW telah bertanya kepadaku tentang dirimu. Lihat, adiknya atau kakaknya tulis dengan indah. Rasulullah bertanya kepadaku tentang kamu. Faqala aina Khalid? Rasulullah bertanya, mana Khalid? Faqultu ya'tillahu bihi. Aku berkata, ya Rasulullah, Allah akan datangkan dia masuk Islam untukmu. Faqala ma mithluhu yajhalul Islam. Orang seperti dia tidak mungkin enggak ngerti tentang Islam. Walau kana ja'ala nikayatu wa jiddahu al-muslimin 'alal musyrikin kana khairan lahu. Seandainya dia masuk Islam dan dia menjadikan kepiawaian dia dalam bertempur untuk membela Islam lawan musyrikin. Nabi sebutkan kehebatannya. Nabi sebut namanya, Nabi sebut kehebatannya, Nabi berharap dia masuk Islam. Isyarat Nabi akan menjadikan dia sebagai seorang pemimpin. Maka Al-Walid saudaranya nulis ini kepada Khalid bin Walid. Walau qaddamnahu ala ghairi, kalau dia masuk Islam, kami akan mendahulukan dia daripada yang lainnya. Kemudian setelah dia menukil perkataan Nabi, kata saudaranya Al-Walid, fastadrik ya akhi ma qad fataka. Ayo ya saudaraku, ya, perbaiki apa yang telah lewat darimu. Wa qad fatatka mawatinu salihah. Sungguh kau telah luput dari kondisi-kondisi yang luar biasa, yaitu perang dan yang lainnya. Karena Allah kan luar biasa. Maka Khalid berkata, ketika datang tulisan saudaraku tersebut, aku semangat untuk keluar dan aku semakin semangat untuk masuk Islam. Ya, aku semakin semangat untuk masuk Islam. Kemudian dia berkata, ya, ketika aku semangat, aku berjalan menuju kota Madinah. Ya, aku bertanya, man usahibu ila Muhammad? Siapa yang menjadi temanku untuk pergi masuk Islam ke Muhammad? Aku ketemu dengan Sofwan bin Umayyah. Siapa Sofwan bin Umayyah? Sofwan bin Umayyah adalah anaknya Umayyah bin Khalaf. Majikannya Bilal yang terbunuh ketika di perang Badar. Faqultu lahu ya Aba Wahab, wahai Abu Wahbin, ama tara ma nahnu fihi wa qad dhahara Muhammad alal Arab wal Ajam? Tidakkah kau lihat kondisi kita sementara Muhammad sudah unggul? Bagaimana kalau kita datang kepada Muhammad dan kita masuk Islam?
Sungguhnya kemuliaan Muhammad adalah kemuliaan bagi kita. Kita sama-sama Quraisy. Kalau dia masuk Islam, kalau dia menang kita juga mulia. Maka dia menolak. Sufyan bin Umayyah tidak masuk Islam. Nanti dia masuk Islam, tapi begitu dia menolak. Dia berkata, "Laulam yabqa ghairi mattaba'tuhu abadan." Kalau semua orang satu dunia sudah masuk Islam, tinggal saya yang belum, saya tidak akan ikut dia. Faftaraqna, kami pun terpisah. Aku berkata, ini laki-laki ini wajar bapaknya, saudaranya dibunuh dalam perang Badar, maka dia jengkel. Kemudian aku bertemu lagi dengan Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal. Aku berkata kepada dia, "Kenapa? Bagaimana kita masuk Islam aja? Sudah sekalian Muhammad sudah menang." Dan dia jawabannya sama dengan seperti jawabannya Safwan. Dia mengatakan, kalau semua orang sudah masuk Islam semuanya, tinggal saya sendiri, saya tidak akan masuk Islam. Tapi dia juga nanti masuk Islam. Aku pun keluar. Akhirnya aku tak pergi. Aku siapkan kendaraan untuk menunggangan. Kemudian aku ketemu dengan Utsman bin Talhah. Ternyata dia pun ingin masuk Islam. Ya. Nah, aku cerita tadi ketemu dengan Safwan bin Umayyah, ketemu Ikrimah bin Abi Jahal, mereka menolak. Adapun Utsman bin Talhah dia mengatakan, aku masuk Islam. Kemudian kami pun berjanji untuk berangkat bareng ketika besoknya, ya, setelah sebelum kami bertemu di waktu sahur, kemudian kami berangkat, ya, berangkat. Ketika yang berangkat menuju Madinah, kami ketemu dengan Amr bin As. Ternyata Amr bin As berkata, "Marhaban bil qaum." Selamat datang wahai kaum. Kemana kalian hendak pergi? Apa yang buat kalian pergi? Kami berkata, "Ma akhrajana illa dukhul fil Islam wa ittiba'u Muhammad." Kami tidak keluar kecuali untuk masuk Islam dan mengikuti Nabi Muhammad. Kata Amr, "Wa dzakal ladzi aqdamani." Itu juga yang buat aku pergi ke sana. Akhirnya kami pun jalan bertiga menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Rasulullah SAW dikabarkan tentang kedatangan kami, maka beliau pun sangat gembira. Maka dia pakai baju yang indah untuk menjamu kami. Aku pun pakai baju yang indah. Kemudian amitu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falaqiyani akhi. Aku pun pakai baju yang bagus menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku bertemu dengan saudaraku Walid bin Walid berkata, "Asri, segera menuju ke Rasulullah. Sungguhnya Rasulullah sallallahu telah dikabarkan tentangmu dan dia sangat bergembira dengan kedatanganmu dan dia sedang menantikan kalian." Maka kami pun segera berjalan, ya. Kemudian ketika kami berjalan menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat kami dari jauh, yabtasim, Rasulullah SAW tersenyum sampai kami datang menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta waqaftu alaihi, subhanallah. Dari jauh Nabi sudah senyum melihat mereka bertiga sampai aku pun berdiri depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa salamtu alaihi bin nubuwah. Aku mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi. Baru pertama Khalid mengatakan ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Faradda alayya salam. Maka kemudian Rasulullah menjawab salam dengan wajah tersenyum. Aku berkata, "Inni asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah tidak sembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah kecuali Allah, dan engkau adalah utusan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, "Alhamdulilladzi hadaka." Segala puji bagi Allah telah beri petunjuk kepadamu. "Qad kuntu aralaka aklan rajautu alla yuslimaka illa ila khair." Aku sudah pernah lihat wahai Khalid engkau orang yang cerdas dan aku yakin kecerdasanmu akan mengantarkan engkau kepada kebaikan. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, ya, engkau sudah melihat bagaimana dulu aku menghadiri perang-perang sebelumnya. Aku menyerangmu, aku melawanmu. Aku menentang menentang kebenaran, aku membela kebatilan. Fad'ullaha yaghfiraha li." Aku mohon agar engkau doakan Allah, berdoa kepada Allah agar mengampuni dosa-dosaku. Maka Rasulullah berkata, "Al-Islamu yajubu makana qablahu." Sungguhnya Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Allahumma ighfir li Khalid bin Walid kullama awda'a fihi min saddin an sabilik. Nabi berdoa, "Ya Allah, ampunilah Khalid bin Walid atas seluruh dosa-dosa yang telah dia lakukan sebelumnya untuk menghalangi manusia dari jalanmu. Ya Allah, ampunilah Khalid bin Walid." Baik, demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmatillah subhanahu wa taala apa yang bisa sampaikan. Wallahu alam bisawab. Mungkin sampai sini saja kajian kita, kurang lebih saya mohon maaf. Insyaallah kita ketemu di pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta